Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menyelesaikan permasalahan Laut Ambalat dengan jalur damai. Pernyataan tersebut merespons adanya penolakan Malaysia menggunakan istilah Blok Ambalat di perairan Kalimantan. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah sepakat dengan Presiden Prabowo untuk mengelola Blok Ambalat secara bersama-sama. Penolakan Malaysia menggunakan istilah Blok Ambalat yang selama ini menjadi subjek sengketa dengan Indonesia membuat riuh sepekan terakhir. Hal ini bermula dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hassan yang menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Kalimantan. Penolakan membuat Presiden RI Prabowo Subianto angkat suara. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian damai antara Indonesia dan Malaysia. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan, salah satunya perairan Ambalat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut akan ada pengelolaan secara bersama apabila ditemukan adanya peluang ekonomi di Laut Ambalat. Kesepakatan tersebut terjadi saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Perairan Ambalat merupakan wilayah laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Sabah, Malaysia, yang menjadi salah satu sengketa di perbatasan. Kawasan ini sangat penting secara strategis, ekonomis, dan geopolitik, serta menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal tahun 2000-an. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana penyelesaian damai yang akan dilakukan Presiden Prabowo terhadap Blok Ambalat yang selama ini menjadi sengketa dengan Malaysia? Untuk membahasnya kita sudah bersama Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat sore. Selamat sore, Mas Nugra. Baik, Prof. Hik, ini Malaysia ini tidak mau menyebut Blok Ambalat pada wilayah yang selama ini menjadi sengketa dengan Indonesia di perairan Pulau Kalimantan. Seperti apa tanggapan Anda dan mungkin dapat ceritakan sedikit sejarah singkat tentang sengketa Ambalat ini, Prof? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa Menlu Malaysia itu menyampaikan di Parlemen Malaysia. Jadi Menlu Malaysia pertama itu harus dikoreksi bahwa yang dipersengketakan ini bukan wilayah kedaulatan ya, karena kita tidak ada masalah dengan masalah kedaulatan, tetapi hak berdaulat, sovereign right. Ini berbeda, karena kalau kedaulatan teritorinya yang dimiliki oleh suatu negara. Tetapi kalau sovereign right itu sumber daya alamnya. Nah, ini berkaitan dengan klaim dari Malaysia yang menjorok ke Indonesia di landas kontinen. Jadi sumber daya alam yang ada di dalam situ. Jadi ingat, jangan sampai mengatakan bahwa ini perairan yang katakanlah kapal itu kemudian masuk di wilayah kedaulatan Indonesia. Bukan. Ini adalah perairan laut lepas yang di dalamnya ada landas kontinen dan di situ ada sumber daya alam. Nah, dari sisi Malaysia mereka menyebutnya ND6 dan ND7. Tetapi oleh kita Indonesia kita sebut sebagai Blok Ambalat. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, ada dua blok ini ND6 ND7 dengan Ambalat ini, Blok Ambalat itu beririsan. Nah, wilayah irisan ini yang kemudian oleh pihak Malaysia, karena ini bicara menlunya di depan Parlemen Malaysia, ya tentu mereka akan mengatakan Blok ND6 dan ND7. Dan hal yang sama juga sebaliknya, kita akan mengatakan bahwa ini Blok Ambalat. Blok Ambalat kalau Indonesia, kita akan mengatakan ini wilayah kita, ini Blok Ambalat. Seperti itu. Nah, jadi jangan kemudian kita terkecoh dengan istilah yang digunakan. Ya, memang beliau mengatakan bahwa kita tidak menggunakan Ambalat, ya tentu saja, karena dia nggak mau tunduk dengan klaim yang kita buat. Tetapi kita juga tidak mau tunduk dengan klaim yang dibuat oleh Malaysia dengan menyebut sebagai ND6, ND7. Tetap kita menggunakan istilah Blok Ambalat. Itu yang nomor satu.
Hal yang kedua, sebenarnya Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang masalah ini bisa diselesaikan secara damai, tetapi bisa juga dengan perang. Meskipun kalau dengan perang tidak akan memberikan keuntungan bagi siapapun. Nah, secara damai itu ada 3 opsi. Baik. Pertama adalah menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional, ya, seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Tentu Indonesia tidak akan mau, karena kita punya pengalaman yang buruk. Yang kedua adalah menunggu perundingan sampai kemudian bersepakat. Permasalahannya adalah kesepakatan itu akan sulit untuk didapat, karena ini sudah berkali-kali kita rundingkan, bahkan sampai 43 putaran kalau saya tidak salah. Dan dari Malaysia tetap masih mau menggunakan peta yang mereka buat tahun 79, walaupun mereka sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 82, tapi kita tidak bisa paksakan untuk memberlakukan Konvensi Hukum Laut 82. Sementara Indonesia menggunakan Konvensi Hukum Laut 82. Nah, permasalahannya adalah kita tentu tidak akan mau mundur, dari pihak Malaysia juga tidak akan mundur, ya, karena tidak akan sebuah negara kalau klaim terhadap kedaulatan atau hak berdaulat mau mundur 1 inci pun. Baik. Jadi itu yang membuat lama. Prof. Nah, kemudian yang ketiga opsinya adalah yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu melakukan joint development. Intinya mereka mengatakan, udahlah, kita sengketa tetap ada secara hukum, tapi sayang kalau sumber daya alam yang di sana ada itu tidak dimanfaatkan. Bagaimana kalau kemudian kita memanfaatkan secara bersama di wilayah yang beririsan antara klaim Indonesia dengan klaim Malaysia. Itulah yang kemudian kemarin itu disampaikan oleh kedua pemimpin ini. Demikian. Baik, Prof. Saya ingin menyoroti poin nomor 2 yang Anda katakan bahwa kita sudah sekitar 43 kali melakukan perundingan. Lalu sebetulnya ketika kita melakukan perundingan lagi, apakah akan menemukan titik terang atau ya jalan buntu yang sama dengan perundingan-perundingan sebelumnya? Pasti jalan buntu yang sama, karena dalam perundingan itu penyelesaiannya adalah salah satu akan mundur, yang pasti tidak mungkin kalau misalnya salah satu mundur, karena dia akan mendapat tekanan di dalam negeri mereka, baik itu parlemen maupun rakyat. Yang kedua adalah mereka akan bertahan untuk ya sudah pending aja, nggak usah diselesaikan. Begitu. Atau yang ketiga, ya terus mencoba bertemu dengan harapan siapa tahu kepala pemerintahan berganti, kemudian akan punya kebijakan yang berbeda, ya kan? Mungkin juga menteri luar negerinya akan berganti, menteri luar negeri juga berbeda approach-nya. Nah, itu akan dicoba terus, dicoba. Tetapi itu sudah dilakukan semua itu oleh baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia, dan tidak menghasilkan apapun gitu. Baik, sebetulnya apa yang membuat blok Ambalat atau kalau Malaysia menyebutnya blok ND 6 dan 7 ini menjadi sangat seksi untuk diperebutkan? Apa karena memang batas wilayah ini sudah ada di masing-masing peta setiap negara, baik itu Indonesia maupun Malaysia? Ya, kalau Malaysia seperti saya katakan, mengklaimnya kan berdasarkan peta yang mereka buat tahun 79. Sementara kalau kita Indonesia menggunakan ketentuan dalam UNCLOS. Memang dalam masalah perbatasan antara negara itu di dunia manapun, di wilayah manapun ada yang melakukan pendekatan historis dan ada yang melakukan pendekatan hukum. Nah, ini yang kemudian harus dirundingkan sampai ada pertemuan, ada titik temunya. Tapi kalau tidak ada, ingat Jepang dengan Korea Selatan masih punya sengketa HAM sampai hari ini soal wilayah ini. Kemudian Cina dengan Jepang juga demikian. Pokoknya bukan sesuatu yang aneh kalau misalnya tidak terselesaikan dalam waktu yang cepat. Baik. Nah, apa sih yang diperebutkan yang menjadi seksi ini? Yang diperebutkan adalah sumber daya alam di sana. Di sana ada migas mungkin, ada ini dan itu yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan negara yang mengklaim tersebut. Maka di sini walaupun landas kontinen orang bilang ya tidak ada pulau, memang tidak ada pulau karena ini kan di luar wilayah kedaulatan setelah 12 mil begitu ya. Tetapi di situ ada sumber daya alamnya yang sangat besar gitu. Ada sumber daya alam yang sangat besar, makanya Pak Prabowo ini memakai istilah akan menempuh jalur damai. Sebetulnya jalur damai selain perundingan tadi, apakah ada jalur damai lain yang dimaksud Pak Prabowo ini ketika berstatement seperti itu? Ya, jalur damai yang beliau sampaikan, dugaan saya adalah
seperti yang sudah disepakati dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu melakukan joint development. Jadi terhadap wilayah tersebut, kita akan mengatakan, oke, kita masih punya sengketa hukum, tapi kita teruskan itu, sengketa hukum itu, tetapi sambil menunggu sengketa itu selesai, kita kerjasamakan wilayah yang beririsan ini. Dan nantinya akan dibagi secara fair. Memang kemudian masalahnya fair itu seperti apa. Nah, ini pun akan menjadi perundingan bagi dua pemerintahan yang mungkin akan memakan waktu. Kenapa? Fair menurut Indonesia belum tentu fair menurut Malaysia. Demikian juga Malaysia belum tentu fair menurut Indonesia. Nah, ini yang orang bilang kalau kita melakukan perundingan, setannya itu, the devil is on the detail. Pada masalah-masalah yang rinci, kalau antar pemimpin kedua negara mudah mengatakan joint development. Tetapi ketika masalah yang rinci, nah itu yang jadi masalah. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Indonesia bukan pertama kali melakukan joint development ini. Kita pernah melakukannya dengan Australia ketika Timor Timur masih bagian dari Indonesia, dan di situ ada di landas kontinen itu ada yang disebut sebagai Palung Timor, dan itu yang kemudian dikerjasamakan antar kedua negara. Meskipun dari segi sumber daya alam sebenarnya Indonesia lebih dirugikan daripada Australia. Namun demikian pada saat itu kita melihat secara politisnya, karena Australia membuat perjanjian dengan Indonesia terkait dengan Palung Timor ini, yang artinya adalah Australia mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Pada waktu itu pertimbangannya adalah seperti itu. Baik, kita masih akan menunggu ya bagaimana nanti penyelesaian sengketa dari Blok Ambalat ini, apakah akan melakukan perundingan kembali atau tadi melakukan joint development dengan pengelolaan bersama tadi. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Perundingan untuk joint development-nya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sehat dan sukses selalu untuk Prof. Hikmahanto.